Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Hervin Yake Pradipta, MHI, selaku pembimbing mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Donald Faed dengan NPM 2021020052. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu materi Filsafat Hukum Islam, yaitu instrumen dalam filsafat hukum Islam. Baik, materi pertama yaitu pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom, filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran dalam sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan masyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya, maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Selanjutnya pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab syara', yaitu yasra'u syar'an wa syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Makna ini meliputi seluruh paduan Allah kepada hambanya. Para Rasul menyampaikan kepada umatnya agar diramalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akhlak, akidah, muamalah, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan seluruh ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama, ketuhanan, atau yang disebut juga Rabbaniyah. Yang kedua, universal atau alamiah. Yang ketiga, menyeluruh atau syumul. Yang keempat, asli dan abadi. Yang kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam, memelihara maslahat manusia. Yang ketujuh, keseimbangan atau tawazun. Yang kedelapan, hubungan erat atau talazum antara akidah dan kehidupan. Selanjutnya pengertian fikih. Fikih artinya faham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syarak yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara sistematis, kata fikih bermakna faham al-ashisha atau al-dakika atau faham yang mendalam. Mengetahui paham terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Pengertian tasri'. Tasri' adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya yang lurus. Secara terminologis, tasri' oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya
yang diungkapkan melalui perantaraan Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasri yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasri samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tasri wadi. Pengertian di atas merupakan pemahaman bahwa tasri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah SWT dan datang dari Nabi Muhammad SAW sebelum berarti telah menjadi tasri. Sebaliknya, tasri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Mungkin sekian materi dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.